Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya Sultan Mujahidin. Kali ini para sahabat sekalian, kita akan berbicara dan membahas tentang ciri-ciri sahabat sejati menurut Islam. Seperti yang telah kita ketahui, kita sebagai makhluk sosial, kita butuh kepada orang lain. Tempat kita bercerita, tempat kita meminta nasihat, tempat kita meminjam sesuatu. Dan sahabat merupakan salah seorang yang paling dekat dengan kita. Dan persahabatan adalah sesuatu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dihormati dan sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Para sahabat tidaklah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali disebabkan karena keberkahan bersahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, perlu kita ketahui bahwa sebelum kita bersahabat dengan seseorang, maka kita harus memastikan bahwa seseorang tersebut telah memenuhi kriteria sebagai seorang sahabat yang bisa kita jadikan sebagai kawan. Islam telah menentukan dan telah menetapkan beberapa karakteristik seorang sahabat sejati yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai teman untuk sama-sama meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang pertama adalah seseorang yang senantiasa menjaga kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan landasan segala kebaikan. Dan persahabatan yang didasari rasa iman kepada Allah, didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan keberkahan dan akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara, bersahabat. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita bahwa apabila kita ingin menjalin persaudaraan atau persahabatan dengan orang lain, maka yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah kesamaan akidah dan keyakinan. Coba kita bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang bersahabat dengan seseorang yang tidak seakidah dengannya, pasti akan senantiasa berbenturan dengan masalah-masalah, terutama berkaitan dengan akidah yang berbeda. Adapun apabila kita bersahabat dengan seseorang yang seakidah dengan kita, maka besar harapan persahabatan itu akan langgeng dan persahabatan itu akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga redha serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, ciri yang kedua adalah soleh. Orang yang senantiasa beramal soleh, rajin beribadah, menjaga sholat dengan baik, puasa, zakat, rajin ke masjid, demikian juga rajin ke majelis-majelis taklim dan majelis zikir. Inilah ciri-ciri sahabat yang baik, sahabat sejati, sahabat yang didambakan oleh semua orang. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih. Wa idza wajada ahadukum wuddan li akhihi falyatamassak bih. Tidaklah seorang hamba diberikan suatu kebaikan yang lebih luhur, yang lebih mulia setelah nikmat Islam dibandingkan bersahabat dengan seorang yang soleh. Apabila salah seorang di antara kalian mempunyai sahabat yang soleh, maka peganglah dengan erat. Ungkapan Sayyidina Umar ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang sahabat yang soleh adalah suatu nikmat yang sangat mulia, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita seorang sahabat yang baik, yang soleh,
maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersahabat dengan orang yang soleh, insya Allah kehidupan kita akan semakin baik. Coba kita bayangkan kalau seandainya sahabat kita adalah orang yang rajin sholat berjamaah. Mungkin di saat kita lemah, di saat kita malas, kita melihat sahabat kita yang sedang melangkah dengan semangat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka insya Allah hati kita pun akan tergerak, semangat kita pun akan berkobar. Tetapi apabila kita bersahabat dengan seorang pemalas, tidak menjaga sholat dengan baik, maka lambat laun kita pun akan terpengaruh. Oleh karena itu, bersahabatlah dengan orang yang soleh, orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, ciri yang ketiga, seorang sahabat sejati yang senantiasa didambakan oleh setiap orang adalah orang yang ikhlas. Ikhlas menerima kekurangan-kekurangan kita. Demikian juga ikhlas dalam bersahabat. Persahabatan yang didasari oleh sifat ikhlas akan langgeng dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun persahabatan yang tidak didasari oleh nilai-nilai keikhlasan, maka persahabatan itu akan porak-poranda, persahabatan itu akan rusak. Para sahabat sekalian, seorang sahabat yang baik adalah seorang yang tidak membawa kepentingan pribadi dan golongan dalam persahabatan. Dia bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersahabat dengan prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang persahabatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai sebagai suatu ibadah yang sangat mulia. Dan suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila ibadah itu didasari oleh prinsip keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, ciri yang keempat adalah sahabat yang jujur dalam menasihat. Kejujuran seorang sahabat akan sangat berpengaruh besar pada diri kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasalah bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dalam tingkah lakunya, orang yang jujur dalam perkataan, dan juga orang yang jujur dalam bersahabat. Para sahabat sekalian, itulah ciri yang keempat seorang sahabat yang baik dan sejati. Adapun ciri yang kelima adalah seseorang yang senantiasa berusaha dan mampu untuk menjaga rahasia atau menutup aib dan kekurangan sahabatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib dan kekurangan seorang muslim, maka kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menutupi kekurangan-kekurangannya. Alangkah berbahagianya apabila kita mempunyai seorang sahabat yang mampu dan senantiasa berusaha menutupi kekurangan dan keaiban kita. Tidak seorang pun di antara kita yang bersih dari aib dan kekurangan. Kita sebagai manusia pasti ada kekurangan dan keaiban. Kita bukan nabi dan rasul. Adapun para nabi dan rasul, mereka adalah maksum, mendapatkan pemeliharaan dan telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat buruk. Adapun kita yang lebih tahu tentang diri kita. Para sahabat sekalian, ciri yang keenam adalah tidak mementingkan diri sendiri. Dalam istilah Al-Qur'annya diistilahkan dengan al-isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Sahabat seperti ini adalah sahabat yang sangat didambakan. Orang yang gemar menolong orang lain walaupun mungkin dia butuh pertolongan. Seseorang yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Inilah seorang sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, inilah 6 ciri-ciri sahabat sejati yang insya Allah akan menggandeng dan membimbing kita untuk masuk surga dengan membawa keberkahan,
ridha dan cinta serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa mendoakan sahabatnya. Ini salah satu tanda bahwa seseorang itu adalah sahabat yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga imam yang lain. Beliau bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada sahabatnya dari kejauhan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal bih amin walaka bimithlin. Dan sahabat yang baik yang senantiasa mendoakan sahabatnya ini akan senantiasa ditemani oleh seorang malaikat. Setiap sahabat ini mendoakan sahabatnya, maka malaikat pun mengatakan amin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan seperti mana engkau berdoa kebaikan untuk saudara. Alangkah bahagianya apabila kita bersahabat dengan seseorang yang senantiasa mendoakan kita. Kaum muslimin dan muslimat, para sahabat sekalian, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk memperbanyak sahabat dari golongan orang-orang yang baik. Bahkan Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ata yawmal qiyamah. Kata beliau, perbanyaklah sahabat-sahabat dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan mereka, sahabat yang baik. Karena sesungguhnya mereka mendapatkan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Dengan harapan kita pun akan mendapatkan syafaat dari sahabat-sahabat baik kita. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, sebelum kita menentukan siapa yang akan kita jadikan sebagai sahabat, maka pastikan 4 ciri-ciri sahabat sejati ini ada pada dirinya. Dan insya Allah apabila kita telah bersahabat dengan seseorang yang telah memenuhi ciri-ciri yang 6 tadi, insya Allah kehidupan kita akan semakin baik, dan insya Allah kehidupan kita akan senantiasa diliputi oleh keberkahan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.